Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian dan para pemirsa yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan seseorang yang nantinya akan menyampaikan beberapa hal penting, ya, dan tema atau topik yang akan disampaikan oleh kami sebagai sebuah kelompok dalam mata kuliah psikolinguistik adalah hubungan antara berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Wah, tiga hal yang sepertinya itu tidak nyambung ya, teman-teman. Karena ya memang beda gitu. Tapi kira-kira apa sih hubungannya? Apa sih hal-hal yang kiranya mengaitkan di antara ketiganya? Nah, anggota kelompok kami ada saya, Muhammad Arbi, kemudian ada Bapak Saroni, dan Mbak Anik Safitri. Nah, untuk kesempatan yang pertama akan dipaparkan langsung oleh Mbak Anik Safitri. Dicek dulu suaranya Mbak Anik Safitri. Halo, halo, halo. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam Mbak Anik. Ada suara. Mohon untuk diusahakan lebih jelas lagi suaranya Mbak Anik. Nggih. Assalamualaikum, Mas Ardi. Ya, Jelas ini. ya sudah. Silakan Mbak Anik, Nggih. pemaparan awalnya ini sebenarnya apa sih hubungan antara berbahasa, berpikir, dan berbudaya ini Mbak Anik? Monggo silakan. Silakan Mbak Anik. Hubungan enggak di-share dulu. Oh iya, sebenarnya saya masih host para pemirsa. Ya, saya share screen dulu ya. Ya, sudah dapat terlihat Belum, belum ini. Belum, Mas Ardi. sekarang? Masih? Sudah bisa dilihat? Ya, sudah. Ya, Ya, sudah. silakan Mbak Anik langsung menjelaskan dan memaparkan hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Silakan. Baik, terima kasih pada Mas Muhammad Ardi sebagai moderator dari kelompok satu kami. Kelompok satu kami ingin memaparkan mata kuliah psikolinguistik kelompok satu, yaitu dengan materi atau bab keempat ini adalah hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya oleh Saroni, Muhammad Ardi, dan Anissa Fitri. Ya, hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya, ya, ini dimulai dari berbahasa. Berbahasa adalah penyampaian pikiran atau perasaan dari orang yang berbicara mengenai masalah yang dihadapinya dalam kehidupan budayanya. Jadi, kita lihat berbahasa, berpikir, dan berbudaya adalah tiga hal atau tiga kegiatan yang selalu berkaitan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kita kan nggak mungkin yang namanya manusia tidak berhubungan bersosialisasi satu dengan yang lain tanpa menggunakan bahasa, itu kan sebuah kemustahilan gitu. Lanjut, Mas Ardi. Ya, eh, mengenai hubungan berbahasa, berbudaya ini,
ada 8 teori. Teori yang pertama adalah teori Wilhelm von Humboldt. Nah, dari teori Wilhelm von Humboldt ini sendiri menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Maksudnya, pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat itu ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Kalau salah seorang dari anggota masyarakat ini ingin mengubah pandangan hidupnya, maka dia harus mempelajari dulu satu bahasa lain. Maka dengan demikian dia akan mengenal cara berpikir dan juga budaya masyarakat bahasa lain tersebut. Lanjut Mas Ardi. Nah, untuk teori yang kedua ini adalah teori Sapir-Whorf, ya, antara dua orang, teori Sapir dan Whorf. Nah, dia menyatukan pendapatnya. Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupannya bermasyarakat. Nah, telah menjadi fakta bahwa kehidupan suatu masyarakat ini sebagian didirikan di atas tabiat-tabiat atau sifat-sifat bahasa itu. Karena itulah tidak ada dua buah bahasa yang sama sehingga dapat dianggap mewakili satu masyarakat yang sama. Misalnya antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia itu kan merupakan dua bahasa sendiri yang berbeda. Jadi tabiat-tabiat atau sifat-sifat bahasa masing-masing pada bahasa Jawa dan pada bahasa Indonesia, lalu pada bahasa Inggris itu berbeda-beda, memiliki sifat bahasa yang berbeda-beda. Karena dari budayanya itu juga berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, orang Asia dengan orang Amerika itu mempunyai pola pikir yang berbeda, pola kehidupan bermasyarakat yang berbeda. Itu yang membedakan struktur bahasa itu sendiri. Kemudian Whorf menyatakan bahwa sistem tata bahasa suatu bahasa bukan hanya merupakan alat untuk menyuarakan ide-ide, tetapi juga merupakan pembentuk ide-ide itu, yang merupakan program kegiatan mental seseorang, penentu struktur mental seseorang. Dari teori Whorf ini menyatakan bahwa tata bahasa suatu bahasa itu sendiri bukan hanya merupakan alat saja untuk menyuarakan ide-ide. Misalnya menyebut kata tumbuhan diantaranya itu misalnya mangga, rambutan, padi, itu adalah merupakan satu kosakata yang memiliki makna sendiri-sendiri. Nah, tetapi tidak hanya untuk menyuarakan ide-ide kosakata itu, ya, tetapi juga merupakan pembentuk ide-ide itu, yang merupakan program kegiatan mental seseorang. Pembentuk ide-ide di sini maksudnya antara mangga tadi, padi, lalu rambutan. Apakah rambutan itu? Rambutan adalah buah yang berbentuk bulat, terus kemudian berwarna merah, berambut gitu ya. Lalu padi bentuknya berbeda dengan buah rambutan. Lalu mangga bentuknya berbeda, warnanya berbeda. Nah, itu merupakan dari satu kata tersebut membentuk ide-ide.
dan merupakan program kegiatan mental seseorang. Mental di sini membentuk pola pikir seseorang, membentuk struktur mental seseorang. Itu. Lanjut Mas Ardi. Nah, yang ketiga ini dari adanya hubungan bahasa, berpikir, dan berbudaya. Yang ketiga adalah teori yang diutarakan oleh Jim Piaget. Nah, coba di sini pikirkanlah yang membentuk bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak akan ada. Pikiranlah yang membentuk bahasa. Maaf. Pikiranlah yang membentuk bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak akan ada. Nah, ini ada dalam sebuah contoh kasus ya, seorang anak mempelajari segala sesuatu mengenai dunia melalui tindakan-tindakan dari perilakunya, dan kemudian baru melalui bahasa. Tindak tanduk atau perilaku kanak-kanak itu merupakan manipulasi dunia pada satu waktu dan tempat tertentu, dan bahasa hanyalah satu alat yang memberikan kepada kanak-kanak itu satu kemampuan untuk beranjak lebih jauh dari waktu dan tempat itu. Nah, maksud dari adanya contoh di sini adalah pikiranlah yang membentuk bahasa. Dicontohkan pada kanak-kanak yang mempelajari segala sesuatu itu melalui tindakannya, baru melalui bahasa. Misalnya, anak itu sedang makan, ibunya memberikan pilihan kata makan. Oh, makan itu ternyata ini. Terus kemudian berlari, berjalan, gitu ya. Lalu tindak tanduk perilaku anak-anak itu merupakan manipulasi dunia pada satu waktu. Satu waktu di sini misalnya pada masa kanak-kanak, karena masa kanak-kanak itu mudah terbentuk dan dilatih proses mentalnya, gitu. Dan bahasa, misalnya tadi berlari, berjalan, lalu makan, hanyalah satu alat yang memberikan kepada anak-anak itu satu kemampuan untuk belajar, untuk beranjak lebih jauh, begitu. Jadi contoh makan, makan ternyata prosesnya seperti ini, lalu berjalan, ya kan? Lari. Nah, itu yang memberikan pemahaman atau kemampuan kepada kanak-kanak untuk beranjak lebih jauh, gitu, dari waktu dan tempat tertentu. Begitu teori 1 sampai 3 ya. Kemudian 4 sampai 8 akan dilanjutkan kepada teman kelompok yang lain. Monggo bisa dilanjut Mas Ardi. Ya Mbak Anik, barangkali bisa meneruskan satu teori yang keempat Mbak Anik. Jadi Pak Saron itu. Nanti 4 gitu. Ya. Mohon maaf, ini saya lanjutkan yang keempat mengenai hubungan bahasa, berpikir, dan berbudaya. Teori yang keempat ini diutarakan oleh L.S. Vygotsky. Nah, teori dari L.S. Vygotsky ini ya, ada satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran, dan adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Kemudian kedua garis perkembangan ini saling bertemu, maka
terjadilah secara serentak pikiran berbahasa dan bahasa berpikir. Dua kata yang ditukar tapi merupakan satu kesatuan yang padu. Nah, dengan kata lain, pikiran dan bahasa pada tahap permulaan berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Itu tadi pernyataan dari teori L.S. Vygotsky. Nah, hubungan antara pikiran dan bahasa bukanlah merupakan satu benda, melainkan merupakan satu proses. Jadi antara pikiran dan bahasa itu sendiri merupakan satu proses, satu gerak yang terus menerus dari pikiran ke kata atau dari pikiran ke bahasa dan dari kata atau bahasa ke pikiran. Dan pikiran itu tidak hanya disampaikan dengan kata-kata, tetapi lahir dengan kata-kata itu. Nah, di sini dapat kami contohkan ya kan, merupakan antara hubungan pikiran dengan bahasa yang merupakan satu proses dari pikiran ke bahasa. Misalnya kita berpikir kita ingin beli roti bakar nih. Nah, dari mikir roti bakar lalu timbullah, berkatalah kita roti bakar gitu ya. Lalu dari bahasa ke pikiran, misalnya kita melihat suatu tulisan yang ada di tempat umum, misalnya terima kasih untuk tidak merokok. Nah, kata instruksi tersebut, terima kasih untuk tidak merokok, ini dimasukkan ke pikiran kita. Lalu ke pikiran kita itu akan nyambung, oh kita tidak boleh merokok di tempat itu. Begitu. Nah, pikiran itu tidak hanya disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi lahirnya dengan kata-kata itu. Gitu. Jadi antara pikiran dan bahasa ini saling bolak-balik guys. Itu ada kaitannya. Begitu untuk teori yang keempat ini L.S. Vygotsky. Mas Ardi, untuk yang kelima bisa dilanjutkan. Baik, untuk yang ya baik. Terima kasih Mbak Anik atas paparannya. Ya, untuk teori-teori selanjutnya nanti akan didiskusikan bersama dengan Pak Saroni, Mbak Anik. Ya, mungkin untuk sesi yang pertama ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu, tapi kita stop share screen dulu. Nah, kita sudah kembali ke tampilan normal. Ya, baik, untuk sesi yang pertama ada 4 teori tadi dan ya cukup untuk melihat dan sekaligus membandingkan terkait dengan hubungan antara berbahasa, kemudian berpikir dan berbudaya. Ternyata ketiganya dari 4 teori tadi memang ada kaitan yang cukup erat. Apakah teori-teori selanjutnya akan mendukung hal tersebut? Atau ada kontroversi-kontroversi yang terjadi? Mari kita nantikan pada sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Anik. Saya kira bisa kita cukupkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.